Bagaimana status sholat kita yang kita lakukan dengan cara tayamum? Ngepas setelah selesai sholat, tiba-tiba hujan turun, atau tiba-tiba air itu langsung ada. Itu bagaimana dengan status sholat kita? Dalam kondisi yang seperti ini, 4 imam madhab, yang sebagaimana kita ketahui, yang pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, setelah itu Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Keempat imam madhab, mereka berpendapat bahwa sholatnya tadi itu sudah sah dan dia tidak perlu mengulang sholatnya. Ini yang menjadi pendapat Syekh Nasruddin Al-Albani karena merujuk pada pendapat imam madhab yang tadi telah disebutkan. Wallahu a'lam. Bagaimana status tayamum kita yang sudah kita gunakan untuk sholat? Apakah diperbolehkan untuk digunakan di sholat yang berikutnya, atau 1 kali tayamum dipakai untuk 2 kali ataukah 3 kali sholat? Apakah itu diperbolehkan? Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab As-Samaru Al-Mustatab, dia berpendapat bahwasanya diperbolehkan dengan 1 kali tayamum kemudian kita pakai beberapa sholat, baik itu wajib ke wajib ataukah wajib ke sunnah, maka itu diperbolehkan. Ini yang dijadikan pendapat oleh Syekh Nasruddin Al-Albani selama belum mendapatkan air. Kalau sekiranya sudah mendapatkan air, maka dia harus berwudu dengan air baru melakukan sholat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat seseorang yang ketika dia sedang sholat kemudian dia tidak tahu di pakaiannya, baik itu baju ataukah di celananya itu ada najis? Itu bagaimana hukum sholat seorang muslim atau muslimah itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ikhtiyarat halaman 24 sampai dengan halaman 25, di sana beliau menjelaskan bahwasanya seseorang yang sholat, baik itu laki-laki atau perempuan, yang terdapat najis di pakaiannya, baik itu pakaian bagian atas ataukah bagian bawah, sedangkan dia tidak mengetahuinya, maka sholatnya itu dianggap sah dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum seorang muadzin yang ketika mengumandangkan kalimat adzan pas di kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kemudian memalingkan dadanya itu ke kanan dan ke kiri? Apakah itu sesuatu yang disunnahkan? Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Tamamu Al-Minnah dia mengatakan tidak disunnahkan seorang muadzin ketika mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kemudian memalingkan badannya itu ke kanan dan ke kiri. Tidak ada sunnahnya dan tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang itu. Wallahu a'lam.